Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar di pagi hari ini? Harapan saya, saudara dalam keadaan sehat dan ada dalam sukacita Tuhan. Sebelum kita melangkahkan kaki untuk beraktivitas di hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sungguh sempurna. Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam untuk istirahat. Dan di pagi hari ini kami hendak membaca firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan berkuasa dalam diri kami, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita melangkahkan kaki di hari ini, coba kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Sungguh kita tak dapat menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Banyak cerita tentang kisah kasih yang ada di dunia ini. Namun kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini. Inilah garis besar karakteristik kasih Tuhan kepada umatnya. Pertama, tak berubah. Kasih Tuhan kepada manusia itu tak berubah. Artinya, kasih Tuhan mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Mungkin kita mendapatkan bahwa kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, oleh situasi apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Saudara, karakteristik kasih Tuhan yang kedua adalah sempurna. Kasih Tuhan begitu sempurna
untuk manusia. Artinya, kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar ada, lengkap dan utuh. Karena itu, jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami saat ini. Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Karakteristik kasih Tuhan yang ketiga adalah kasih Tuhan tak bersyarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita berdosa, Allah tetap mengasihi manusia. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Seringkali kita mau mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihinya. Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kasih Tuhan dari kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena kasih Tuhan itu tidak berubah. Sungguh sempurna. Bahkan kasih Tuhan itu tak bersyarat. Saudara, kasih Tuhan teramat besar dan dalam bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragukan kasih-Nya bagi kita. Kasih-Nya selalu ada untuk kita. Sekali lagi, kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk membaca firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Perjalanan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami menjalaninya dengan sukacita dari Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.